Welcome to podcast Jikamer. Ini nggak tahu sekarang ini mau kiamat atau enggak. Sadis. Zaman sekarang manusia itu sudah tidak berpikir lagi sebagai manusia. Sudah lebih kejam dari hewan. Saya melihat berita yang sangat membuat hati saya teriris. Seorang anak diperkosa sampai melahirkan. 2 kali diperkosa sampai melahirkan. Wow. Di salah satu pesantren. Yang memperkosa ini bukan manusia. Tidak layak untuk ada di Indonesia ini, baik di dunia. Kemana pikiran ini? Bukan manusia, ini kodok. Corok. Kemana pikirannya bisa tega-tega memperkosa anak yang di bawah umur sampai melahirkan 2 kali? Kalau ditanya orang seperti ini, apakah hukuman yang setimpal untuk dia? Memang proses ini sedang berjalan di pengadilan. Apa yang pantas hukuman untuk orang yang seperti ini, yang tega untuk memperkosa anak didiknya yang masih di bawah umur? Pendapat saya hukuman mati. Karena nggak ada lagi artinya dia hidup. Untuk apa? Sangat meresahkan. Bayangkan lebih kejam dari hewan memperkosa santrinya yang masih di bawah umur sampai melahirkan 2 kali. Ini manusia apa-apa? Nggak layak ini hidup. Sekalipun dia dikebiri. Ya kan, sekalipun dia kebiri, ini kan mindset sudah gila. Ini kan pemikirannya sudah tidak waras. Ini sudah punya penyakit. Yang dimana hukuman yang tepat adalah hukuman mati orang seperti ini. Tidak ada tempat di Indonesia orang-orang seperti ini. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran. Pelajaran buat orang-orang yang ingin melakukannya. Saya lihat berita hukumannya kira-kira 15 tahun. Setelah 15 tahun dia keluar, bos. Jadi korbannya luka seumur hidup. Dia 15 tahun keluar masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi korbannya seumur hidup akan merasakan dampak dari perbuatannya. Cocoknya dihukum mati, selesai, nggak ada cerita. Orang seperti ini tidak ada tempat di Indonesia. Kita terlepas bukan membahas tentang agama, tapi oknum yang seperti ini tidak layak untuk berada di Indonesia, bahkan di dunia. Di alam baka aja dia sangat tega memperkosa. Saya lihat sudah semakin berkembang 22 santri yang diperkosanya. Yang tempat kejadian ada di pesantrennya, ada di hotel di Bandung. Sangat bejat manusia seperti ini. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semua, buat orang tua. Jika anak kita ditempatkan di suatu tempat untuk belajar, cross check, kunjungi sesering mungkin, supaya tidak ada kesempatan orang untuk melakukan kejahatan seperti ini. Cek. Jangan terlalu percaya kepada orang yang atas mengenamakan agama sekalipun. Karena agama tidak ada mengajarkan hal yang buruk seperti ini. Jadi ini pelajaran buat kita sebagai orang tua. Lihat anak kita jika ditempatkan di pesantren, jika ditempatkan di asrama,
Jangan percaya begitu saja. Lihat korbannya sampai 2 kali melahirkan. Ini akan menjadi trauma yang sangat besar buat anak tersebut, buat korban tersebut. Jika dia dipidana, jika dia dipenjara 15 tahun, dia bisa keluar. Setelah 15 tahun dia keluar, dia hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Dia hidup seperti tidak terjadi apa-apa setelah 15 tahun. Tetapi anak kini seumur hidup akan merasakan dampak perbuatan orang bejat ini. Jadi kalau menurut saya itu hukum mati aja. Biar tahu dia. Dan ini menjadi pelajaran buat orang-orang yang ingin melakukannya. Saya mau baca beritanya. Di Tribun Sumsel. Misteri bisikan oknum guru cabul ke santri wati diucapkan dekat telinga korban bertambah menjadi 21 tahun. Ini pertanyaan, banyak orang bertanya, perbuatan ini diketahui istrinya tidak? Fakta katanya di persidangan, perbuatan dari oknum guru cabul ini tidak diketahui istrinya. Saya baca beritanya, tribunsumsel.com.bandung. Fakta baru perbuatan asusila oknum guru di pondok pesantren bernama Heri Irawan. Ini namanya manusia biadab itu, Heri Irawan. Bukan 12, ternyata korban pelecehan seksual yang dilakukan Heri adalah 21 orang. Wow. Ternyata Heri memiliki cara untuk melancarkan aksi bejatnya itu. Melakukan bisikan di telinga itu, Heri memaksa korban untuk melakukan asusila. Tribunjabar.id telah merangkum fakta-fakta terbaru kasus guru rudu paksa santri di Bandung. Korban bertambah jadi 21 santri. Korban rudu paksa pria mengaku sebagai ustadz atau guru agama Heri Irawan bertambah. Ternyata santriwati yang menjadi korban perbuatan bejat Heri Irawan ada 21 santri. Para korban tersebut bukan hanya warga Garut. Korban ada juga berasal dari daerah lain. Selain itu, korban yang ada sedang hamil maupun sudah melahirkan. Hari ini korban itu ada yang sedang hamil maupun sudah melahirkan 2 kali. Khusus korban asal Garut yang sudah melahirkan sebanyak 8 orang. Wow, 8 orang sudah melahirkan anak diperkosa si manusia bejat ini. Seperti saya katakan, ini cocoknya dihukum mati. Semuanya tinggal dengan orang tuanya dan mendapatkan perhatian dari tim P2TP2A Garut. Ini istri Heri Irawan tidak tahu. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan bahwa istri Heri Irawan Hirawa tak terlibat dalam tindakan bejat sang suami. Sebelumnya beredar dugaan masyarakat terkait keterlibatan sang istri. Memang ada dugaan di masyarakat terkait keterlibatan istri, tetapi berdasarkan hasil persidangan yang terungkap tidak ada, kata pelaksana PLT Asisten Pidana Umum Aspidum Kejati Jabar Wiono di kantor Kejati Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Jumat. Ini 3 bisikan misterius pelaku. Pelaku ternyata punya cara untuk meluluhkan korban dengan cara membisikkan sesuatu di telinga korban saat hendak diajak melakukan perbuatan haram. Kalau menurut keterangan dari anak-anak, mereka itu awalnya menolak, tetapi setelah si pelaku itu memberikan bisikan di telinga korban jadi mau. Ada bisikan di telinga korban dari pelaku setiap mau melakukan itu, ujar Yudi Kurnat saat diwawancarai Tribun Jabar ID di kantor LBH Serikat Petani Pesunda. Yudi menuturkan bisikan tersebut yang membuat korban menjadi mau untuk melayani pelaku. Bisikan tersebut juga menurutnya dilakukan secara dekat di telinga korban. Hingga kini bisikan yang disampaikan kepada korban menjadi misteri. Korban seakan tidak mau melapor perbuatan ke
perbuatan pelaku ke orang tua, padahal di setiap tahun pulang kampung. Santri jadi mesin uang. Wow. Selain itu, Yudi mengungkapkan kehidupan santriwati di dalam pesantren tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan belajar, melainkan para santriwati dijadikan mesin uang oleh pelaku. Setiap hari santriwati tersebut ditugaskan oleh pelaku untuk membuat banyak proposal untuk menggait donatur agar mau berdonasi untuk pesantren tersebut. Hal itu dilakukan sejak pesantren tersebut berdiri dari 2016. Belajarnya tidak full 100%. Menurut keterangan korban, dia sebelum setiap hari bukan belajar. Mereka setiap hari disuruh bikin proposal. Ada yang bagian ngetik, ada yang bagian beres-beres, proposal galang dana, ucap Yudi. Hal yang lebih mengherankan baginya adalah di dalam pesantren tersebut tidak ada guru perempuan. Hanya pelaku seorang yang bertanggung jawab mengurusi puluhan santriwati itu. Selain kelakuan biadab pelaku terbongkar, ada 30 santriwati yang berada di pesantren tersebut. Dan laki-laki itu tinggal di sana, mengajar di sana sendiri tanpa ada pengawasan pihak lain, dan yang membuat dia melakukan perbuatan berulang-ulang. Orang tua korban terpukul. Itu korbannya sudah 21. Jadi apa hukuman yang tepat buat manusia? Bukan manusia ini, saya katakan kodok bangset, bukan manusia. Untuk orang ini, apa hukuman tepat buat predator ini? Hukumannya adalah hukuman mati. Karena ada 21 korban anak-anak yang akan menderita seumur hidupnya, akan trauma seumur hidupnya karena perbuatan bejat. Orang ini seharusnya dia dihukum mati. Sebagai penegak hukum, jika diminta untuk mendampingi, membela hak-hak klien dia, saya tidak mau. Sekalipun saya dibayar mahal, saya tidak mau, karena ini sudah bukan manusiawi lagi. Pemerkosaan berulang-ulang, bukan di tempat dia, di hotel juga dilakukan. Ini bukan manusia yang tidak layak berada di Indonesia, bahkan di dunia. Baiknya dihukum mati. Tidak ada satupun ajaran agama yang membenarkan hal begini. Predator ini harus dihukum mati kalau menurut saya. Tak ada tempat untuk dia. Sekali lagi saya ingatkan kepada orang tua yang dimana anaknya, putrinya berada di suatu tempat untuk belajar. Belajarlah dari perkara ini, dari kasus ini. Ceklah anak-anak kalian setiap saat, sesering mungkin, untuk menghindari perbuatan bejat seperti ini. Jika tidak dicek sesering mungkin, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Cobalah cek, cobalah care, jangan lepas begitu saja, jangan percaya begitu saja. Cek kebenarannya. Cek setiap saat apa yang dilakukannya. Komunikasi dengan baik supaya anak-anak kita terhindar dari perbuatan para predator-predator kejam yang bukan manusia ini. Jangan biarkan anak kita sendiri
Sekali lagi, pendapat saya secara pribadi, ini layak manusia, layak orang, layak si bejat ini dihukum mati, karena perbuatannya sudah sangat-sangat tidak bisa dipikirkan secara kemanusiaan. HAM. Kita bicara HAM, kalau hukuman mati kita bicara hak asasi manusia, itu manusia, hak asasi manusia. Tapi perbuatan ini menurut saya ini bukan perbuatan manusia. Jadi HAM tidak berlaku untuk dia. Kalau menurut saya, sebaiknya hukum mati aja. Karena kalau hukumannya 15 tahun atau ada pemberatan karena dia seorang pendidik 20 tahun nanti dia keluar, dia bisa menjalani hidupnya. Jangan-jangan dia bukan semakin baik tapi semakin ganas. Dia semakin ganas, semakin banyak korbannya. Tetapi korban yang sekarang akan mengalami trauma seumur hidup. Akan mengalami masalah psikologis kejiwaan seumur hidup. Tidak 20 tahun tapi seumur hidup. Tapi jika pelaku ini bebas 20 tahun, dia bisa menjalani hidupnya, bahkan dia bisa, nggak tahu kita makin ganas kah atau berubah kah. Kalau semakin ganas semakin banyak nanti korbannya. Jadi cocoknya hukuman mati. Dan buat orang tua sekali lagi saya ingatkan orang tua, jika anak kalian titipkan di suatu tempat untuk belajar dalam jangka waktu yang lama, tolong sering-sering cek, sering-sering lihat. Jangan terlalu percaya kepada siapapun. Oke, tetap semangat. Terima kasih.